Karena aku perempuan mungkin suka ada kekhawatiran bisa nggak ya memimpin 1000 warga lah ya kurang lebih gitu. Takutnya nggak diturut juga. Terus kan perempuan tuh tugas utamanya tuh sebenarnya di rumah ya, tapi kita harus bisa bagi waktu. Lebih ke situ aja, terus menghadapi berbagai macam karakter orang. Karena lurah itu kan bukan hanya menyelesaikan administrasi, tapi kita harus bisa ngakurin warga, terus kita harus bisa bawa program-program pemerintah ke warga dan mensukseskan itu gitu. Karena memang aku basicnya orang sosial ya, senang lah berkomunikasi dengan banyak orang. Kalau pengen jadi ASN yang pinter gitu ya ngerjain semua urusan tuh datanglah ke kelurahan, karena semua urusan tuh ditugaskan ke kelurahan, mulai dari sekolah, kesehatan, keamanan, ketertiban, lingkungan hidup, semua tumplek-blek ada di kelurahan. Jadi pengalaman dan kesempatan buat aku untuk belajar banyak selama kerja di kewilayahan. Terus kekeluargaannya sih yang paling terasa ya kalau di wilayah. Kelurahan tuh ibarat rumah, tapi dengan jumlah anggota keluarga yang banyak, kita yang jadi bapaknya gitu. Jadi ya ini keluarga kita gitu, kelurahan dengan segala macam karakter warga gitu. Nggak lama dari saya tugas ke kewilayahan tuh, datanglah program namanya Kang Pisman. Waktu itu dibawanya sama almarhum Mang Oded. Dan sesuai gitu, saya juga ada ketertarikan sih di bidang lingkungan gitu ya. Jadi ketika almarhum membawa program ini tuh, jadi pengen nggak cukup di rumah aja, pengen menyebarluaskan ke lingkup yang lebih luas gitu. Dan bermunculanlah kegiatan-kegiatan pengolahan sampah secara mandiri di rumah, terutama buat sampah-sampah yang sisa makanan itu ya, yang menjadi biang keroknya sumber bau gitu. Nah, akhirnya pemerintah menggaungkan lagi program Kang Pisman, penggunaan wasima, loseda, terus lubang biopori untuk ngolah sampah dapur itu ya, yang paling cepat bau. Dan ada yang warga itu ada yang membuat skala mandiri di rumah buat mereka yang punya lahan, ada juga yang RW-nya yang membuat di skala RW ada juga. Ternyata dari pengolahan sampah itu ujung-ujungnya tuh menghasilkan media-media tanam. Nyambung lagi lah sama program pemerintah, kita kan punya buruan sae. Untuk Antapani Kulon sendiri sejak ada rumah magot, terus pengolahan sampah secara kompos, akhirnya justru jadi menciptakan buruan-buruan sae yang baru gitu. Alhamdulillah gitu ya, ternyata hulu hilirnya pengolahan sampah itu, hulunya ada di pengolahan sampah organik, hilirnya kita dapat buruan sae. Jadi kalau dulu hanya ada berapa ya, mungkin hanya ada 2 titik lah, sekarang udah lebih di 5 titik gitu kita punya buruan sae kayak gitu. Minuman, aku minuman nggak suka jajan minuman. Makanan favorit masih seputar mie-mihan, baik mie ayam, mie goreng, kue tiaw, ramen. Mau ngirim? Dulu mah favorit mie ayam gaul ya, yang sekarang entah kemana, jadi jauh, aku juga nggak ngerti. Nah sekarang mah paling ke mie ayam bakso Kalijati, kalau enggak ada di depan Masjid Al-Hikmah. Sama yang di Kalijati sendiri ada tuh yang di gerobak gitu, Juang yang suka beliin. Sebagai lurah ya, kita tuh kan lurah tuh membawa program-program pemerintah ya buat disukseskan di wilayah masing-masing. Memang dari sekian banyak program tuh memang sesuai passion dan concern-nya ya itu tadi sampah. Karena apa? Karena ngeri ya ngeliat sampah tuh kayak bom waktu gitu. Jadi kayaknya suatu saat kita memang akan menghadapi permasalahan sampah yang besar gitu.
Karena kita tuh hanya numpuk sampah gitu, makanya di Antapani Kulon tuh saya kalau posting sampah tuh suka dikasih hashtag di IG atau di mana, sampah tuh dipilah bukan dipindah gitu. Maksudnya teh ya pilah dulu, nanti yang bisa dikelola sendiri, yang bisa dijual gitu, supaya bisa mengurangi ke TPA lah. Karena ibaratnya kita tuh cuma pinjem alam ini kok dari anak cucu kita gitu ya. Kita berkewajiban untuk mewariskan lingkungan yang sehat, yang layak buat ditempatin buat anak cucu kita, mungkin seperti itu. Kalau sebagai warga Antapani, mungkin lebih ke penataan kuliner ya. Karena emang Antapani masuk mau nyari apa yang nggak ada gitu ya. Saya pernah sampai rebutan apa tuh namanya, lupis ya, lupis yang di depan di depan Padaloma tuh, depannya Baitul Mutakin. Jadi ada orang Tegalega datang ke situ, saya tuh udah beli lupis 10 biji, terus dia datang dengan memelas. Saya mau beli 3 aja gitu, Bu, saya juga buat keluarga. Saya nggak ngasih si ibu itu lupis. Ya karena memang kuliner Antapani itu dicari itu benar gitu ya. Enak-enak lah, cuman kita mungkin perlu penataan juga supaya lebih nyaman buat pejalan kaki, buat pengguna kendaraan gitu. Dan kalau ada penataan gitu kan mungkin menjauhkan juga dari pungli-pungli ya. Kadang dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu, dari oknum-oknum, mereka nagih uangnya tapi ya sebenarnya mereka nggak melakukan apa-apa buat penataan kuliner. Dan harapan lainnya tuh pengen punya gasmin yang kayak gazebo.